Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang masih di TK itu begitu. Jadi mau lihat dulu di jam ini. Biasanya penceramah kalau selesai lalu dia sudah tahu tuh jam. Jadi mesti jaga lihat supaya dapat ukur. Tadi saya sedikit tak kaget bilang 70 menit. Memang mau palau saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Sang Adi, Bobo kecil, yang saya hormati Bapak Imam, Pegawai Syar'i, tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW, lingkungan, kita dan pemintan jamaah salat Isya, Tarawih dan Witir yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Tadi pagi saya ada jadwal di Polres di Lolak, pulang kamari, sehingga di Komangaan minta izin Pak Kultum lagi. Ini yang ketiga di hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu keutamaan orang Islam ini hendak membedakan ras. Mau ras apa, mau suku apa, tidak ada bedanya. Di hadapan Allah itu sama. Allah bilang, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah di antara orang ini adalah orang yang paling bertakwa. Jadi tidak ada ras ini yang paling tinggi, ini yang paling di bawahnya, tidak ada begitu. Kecuali orang yang di seberang sana. Kemudian kata Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak mau tengok orang perupa, mau lunak, mau lambat, cantiknya enggak. Allah tidak mau lihat itu kecantikan, ketampanan. Dan tidak akan melihat harta kalian. Allah tidak mau lihat DP auto 10, DP auto 5, DP rumah kobong berapa hektar. Allah tidak mau pakai itu begitu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah mau nilai itu ginai intau bo amalannya. Murumu kabin batangan tapi akasi yang mupiak ke masyarakat baik pada tangga, maka dia itu yang baik di hadapan Allah. Dan orang biar biasa-biasa di perupa dia kabin sekolah tapi murugis yang mau sambayang, mau puasa, amalan soleh hadiah bagus, maka itu yang lebih gagak ketimbang sekolah tinggi-tinggi bu musambayang bu dia. Itu mukadimah. Bapak Ibu dirahmati Allah, 2 menit. Tolong ambil satu kisah. Kisah ini di zaman Nabi Muhammad dan ini hadis. Jadi kisah tapi hadis ini. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan riwayat Imam Ahmad. Bahwa di zaman Rasulullah SAW ada dua orang yang masuk Islam. Sama DP hari, DP tanggal, sama. Cuma perbedaannya dari orang dua ini, yang pertama dia lebih semangat. Yang kedua orangnya biasa-biasa, tidak terlalu soleh. Nah, yang semangat ini dia ikut dalam perang dan meninggal di medan tempur. Namanya mati syahid. Dan itu kelebihan mati syahid, dijamin masuk surga. Saking dijaminnya masuk surga, tidak perlu mau sambayangkan, tidak perlu disolati, tidak perlu mau pakai kain kafan, cuma dikubur begitu, karena dijamin masuk surga. Nah, dia meninggal soleh sekali, kompres, meninggal di medan perang. Yang kedua, DP teman ini yang tidak terlalu soleh, walakin akan tetapi dia diberikan umur 1 tahun dibandingkan DP teman itu. Kemudian meninggal dunia. Maka hadis ini dari Thalhah bin Ubaidillah, ketika dia tidur, dia melihat di mimpinya 2 orang laki-laki tadi. Jadi Thalhah bin Ubaidillah ini salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, langsung masuk surga. Dia yang bermimpi. Dia mimpi Thalhah bin Ubaidillah berdiri sendiri di depan pintu surga dengan laki-laki 2 tadi. Maka keluarlah penghuni surga pembapang depa. Pas siapa? Ya orang pertama atau orang kedua? Orang pertama atau kedua? Yang pertama soleh sekali, meninggal di medan perang. Yang kedua tidak terlalu soleh, tapi diberikan umur lebih panjang 1 tahun. Jadi dia ada panggil Pak orang pertama atau orang kedua? Ternyata kalau orang melihat semestinya dia panggil Pak orang pertama. Tapi nyanda, dia panggil Pak orang yang kedua. Dia panggil masuk di surga. Nanti sesudah itu baru keluar lagi dia tadi dari surga, baru dia panggil orang yang pertama. Itu kalau logika orang.
Tapi ninto apa begitu. Maka sesudah itu keluar lagi, setelah dipanggil orang kedua, baru orang pertama, baru keluar lagi ulang ini penjaga surga, kemudian berkata kepada Tolha bin Ubaidillah, irji fa innaka lam ya'ni laka ba'd. Pergi engkau, kembali, belum giliranmu masuk di surga. Bayangkan ini Tolha bin Ubaidillah, 10 sahabat yang dijamin langsung masuk surga. Pulang, belum waktumu masuk surga. Kemudian Tolha bin Ubaidillah terbangun. Baru dia cerita ke sahabat. Sahabat itu adalah orang-orang yang masuk agama Islam dan bertemu dengan Nabi, melihat Nabi. Itu sahabat, orang-orang yang dimuliakan dalam Al-Quran dan hadis. Maka ketika dia menceritakan kepada sahabat, dorang baku diskusi. Kita mau sih natu abi. Kita kok begitu kan? Sebenarnya atau balik itu bercerita begitu. Maka disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kong Nabi bilang apa? Apa Nabi bilang? Nabi bilang, min ayyi dzalika ta'jabun. Kung apa dah ngoni terkejut dari segi mana? Apa yang salah? Begitu di bahasa Manado. Dorang berikan alasan begini, Rasulullah, semestinya yang cocok masuk surga itu yang pertama, 2 soleh, meninggal dalam medan perang, yang satunya tidak soleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa qad makata hadza ba'dahu sana?" Bukankah orang yang kedua ini diberikan umur lebih panjang 1 tahun? Fa'adraka Ramadan fasom, kemudian dipertemukan dia dengan Ramadan dan dia berpuasa, fasolla min hadza wa solla, kemudian dia solat, maka berapa kali dia sujud kepada Allah dibandingkan dengan orang tadi yang meninggal di medan perang. Subhanallah. Kemudian kata Rasulullah sambungan hadis, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ard. Rasulullah bilang, maka perbedaan antara orang pertama dengan kedua tadi ibarat perbedaan langit dan bumi. Jauh sekali berbeda. Bapak Ibu dirahmati Allah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Bapak Ibu dirahmati Allah. Apa kelebihan orang kedua? Kelebihannya dia diberikan umur 1 tahun dan dia bertemu dengan Ramadan. Sekarang Bapak Ibu orang di Ramadan. Jadi orang harus bisa sama dengan laki-laki kedua tadi, semangat bersambayang, berpuasa, sambung silaturahmi, lebih dermawan lagi bersedekah. Keseringan tuh tangan bersedekah, berzikir, baca Al-Quran, semua yang namanya pahala orang genjot di bulan Ramadan ini. Bikin semangat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang Allah pertemukan dengan Ramadan, punya tidak ada dengan bedanya teman-teman yang lalu ketemu Ramadan, habis itu mereka meninggal tidak bertemu dengan Ramadan ini, orang dengan orang sama dengan seolah orang tidak dipertemukan dengan Ramadan. Jadi orang maksimalkan berpuasa. Khususnya Bapak Ibu, papa-papa, mama-mama, nenek-nenek, tetek-tetek, biasanya orang saudara gula, kolesterol, darah tinggi. Maka selain berpuasa ini DP perintah agama, dapat pahala, dan puasa adalah terapi. Jadi siapa yang selalu asam urat, darah tinggi, kolesterol, asam urat, itu karena orang pola makan secara betul, mulai pagi-pagi, siang pagi, sore pagi, malam pagi, apalagi musim duit, sulit tahu ukur-ukur orang gula penuh itu. Maka ketika orang berpuasa, selain perintah agama, pahala terapi. Jadi mau sehat. Coba lihat, turun semua itu kolesterol, gula darah, darah tinggi, semua turun ketika orang berpuasa. Maka ini selain orang berpahala, kita terapi. Habis waktu. Suka sekali mau bertambah tapi terbatas waktu. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita. Jadi Ramadan ini dia paksa ini hati. Hati ini kalau tidak mau paksa, seenaknya suka mau santai-santai ini hati. Mesti dipaksaan. Dan anggaplah habis Ramadan ini dia orang semua mati. Anggaplah selesai Ramadan, hari raya orang semua mati. Supaya semangat beramal, tugas sampai mau puasa, seolah-olah tinggal ini kali orang berpuasa. Tinggal ini kali orang bertarawih. Tinggal ini kali orang bersolat 5 waktu. Kalau waktu sholat tidak mungkin bisa balik kembali. Semoga bermanfaat bagi kita. Dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Jadikanlah kami penyejuk pandangan orang tua kami, ya Allah. Jika orang tua kami telah meninggal, jadikanlah kami orang-orang senantiasa berdoa kepada mereka, ya Allah.
Ya Allah, berkahilah rezeki kami dan umur kami, ya Allah. Izinkanlah kami menunaikan ibadah haji ke Baitullah, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin terbaik, ya Allah. Berikanlah kemudahan proses, ya Allah. Siapapun dia yang terpilih, ya Allah, dengan ridho-Mu, dia terbaik bagi kami di negeri ini, ya Allah. Mencintai kami, mencintai negeri ini, mampu menegakkan keadilan, ya Allah. Mampu mengedepankan pribumi dibandingkan orang-orang asing, ya Allah. Kami tidak menyebutkan warna dan orang dan siapa dia. Kami hanya memohon kepada-Mu, ya Allah. Berikanlah kami pemimpin yang terbaik, ya Allah, untuk negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.